nomor 2 dari belakang itu tiba-tiba dia negatifnya nggak ada negatifnya. Mereka kurang nambahin negatif di bawahnya. Jadi kenapa dia tiba-tiba kenapa nilainya berbeda? Itu alasannya. Sudah, ada yang perlu ditanyakan? Paham ya? Oke, dicatat dari atas. Sudah, dari sini. Dia mungkin salah karena dia lupa negatifnya ini, Mbak. Tiba-tiba negatif 6-nya ini kan hilang toh. Seharusnya kan nggak boleh. Itu yang menyebabkan dia salah. Kalau sudah nanti bilang digeser, Mbak ya. Segini? Udah, ke bawah lagi ya. Loh.
Sampai mana sini sudah? Sini ya? Udah? Semuanya udah apa belum? Udah ya. Kalau sudah kita lanjut ke sifat-sifat persamaan kuadrat. Belum. Sudah. Mbak Santi sudah apa belum? Sudah. Sekarang kita lanjut ke sifat akar-akar persamaan kuadrat. Ini ada sifat-sifat akar-akar persamaan kuadrat. Jika ada, ini ada beberapa sifat-sifat yang harus diingat Mbak ya. Ini soalnya kan dia rumus. Jadi, jika ada akar persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx sama dengan 0, jumlah kuadratnya x1 plus x2 itu sama dengan min b per a. Kemudian untuk hasil kali akar-akar persamaan kuadrat x1 dikali x2 itu sama dengan min c per 2. Kemudian jika kedua akar berlawanan yaitu x1 sama dengan min x2 dan x1 plus x2 sama dengan 0 itu sama dengan min b per a. Halaman 24 Mbak. Min b per a sama dengan 0 di mana b sama dengan 0. Ini sifat-sifat yang harus diingat-ingat Mbak ya. Jadi lebih lebih hafalan. Jika kedua akar berlawanan yaitu x1 sama dengan 1 per x2 di mana x1 dikali x2 sama dengan 1, c per a sama dengan 1 sehingga c dia akan sama dengan 0. Berarti mbaknya harus ingat ini. Jadi kalau ada persamaan 2x kuadrat plus 3x
min 4 sama dengan 0. Seandainya seperti ini mbaknya harus ingat ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Jadi tinggal memasukkan ke rumus-rumus ini. Kemudian jika salah satu akar 0, di mana X1 sama dengan 0, maka X1 dikali X2 itu akan sama dengan 0. Kemudian C per A akan sama dengan 0 dan C dia akan sama dengan 0. Jika ada X1 plus X2 sama dengan 0, di mana X2 sama dengan min B per A. Untuk C sama dengan 0, AX kuadrat plus BX sama dengan 0, dia akan menjadi X A X plus B sama dengan 0. Jika untuk kedua akar sama besar, X1 sama dengan X2, di mana untuk X1 plus X2 sama dengan min B per A, X1 plus X2 sama dengan X1 sama dengan X1 plus X1 sama dengan min B per 2, sehingga 2X1 sama dengan min B per A, di mana X sama dengan min B per 2A. Kemudian X1 akan sama dengan X2, yaitu min B per 2A. Ini lebih banyak ke rumus-rumus mbak ya, jadi lebih harus dihafalkan dan harus banyak latihan untuk ini. Sebentar. Sudah, ini 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 untuk yang sifat akar-akar persamaan kuadrat. Jadi sifat-sifatnya harus diingat. Kemudian sekarang sebenarnya gampang mbak, seperti yang untuk yang contoh apa untuk yang mbaknya tinggal menentukan mana nilai A-nya, mana nilai B-nya. Kemudian kalau ada X1 plus X2 itu berarti min B per A, berarti min B-nya yang mana dimasukkan, duanya dimasukkan. Jadi tinggal penyelesaian seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk yang menyusun persamaan kuadrat. Bingung nggak sih untuk yang sifat-sifat ini? Mau di bukan bukan ngebut, emang itu sifat-sifat mbak. Sifat-sifatnya kan dibaca aja, itu sifat-sifat. Karena itu kan sifat, jadi ya sudah, tinggal kalau ada X1 plus X2 sama dengan min B per A, berarti itu sudah kayak rumus gitu loh. Kalau ada AX kuadrat kayak gini, berarti kalau ada X1 plus X2 itu kan sama dengan min B per A. Ya sudah, min B nya kan berarti min 3 per 2. Ya ini nilainya, X1 plus X2 nya. Rumusnya ya gini doang mbak, nggak ada sesuatu yang apa ya. Kalau seandainya ada 2x kuadrat min, saya ngasih soalnya sembarang ya, plus 13 sama dengan 0. Kan kalau seandainya tadi kalau X1 plus X2 itu berapa? Berarti kan tadi ada rumusnya X1 plus X2 sama dengan min B per A, ya kan? Berarti min B-nya berapa? Min B-nya berarti dimasukkan min 7. A-nya sama dengan 2, berarti sama dengan 7 per 2. Ya sudah gini nilainya. Kalau seandainya X1 kali X2 itu berapa? Tadi kan rumusnya kalau X1 kali X2 tadi kan rumusnya C per A kan? Ya sudah, berarti C-nya berapa? 13. 13 A-nya berapa? 2. Berarti nggak masalah dia ada kuadratnya. Dia yang diketahui kan dia cuma menentukan A sama B-nya. A-nya kan ini A. Iya, kan ini duanya kan yang A kan 2. B-nya kan 7.
C-nya 13. Ya sudah, tinggal masukkan gini. Nggak usah. Kalau rumusnya kayak gitu loh. Berarti kalau di sini, berarti kan kalau ada min 3, C per 2 itu kan sama dengan C-nya 13, ya sudah 13 per 2. A-nya berapa? A-nya 2, ya sudah. Berarti kan tinggal 13 per 2. Sama dengan 6, 1 per 2. Ya gitu doang, Mbak. Jadi cuma memasukkan nilai-nilainya. Jadi ya memang cepet. Sudah ya, paham ya di sini? Sudahkah? Sudah paham ya? Tinggal memasukkan. Jadi memasukkan nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, nilai C-nya berapa. Jadi tinggal gitu, tinggal memasukkan. Sebenarnya ini gampang. Ini lebih gampang ini, kan tinggal pokoknya hafal rumus saja sudah bisa ngerjain. Kalau untuk yang ini. Oke. Sekarang kita lanjut untuk menyusun persamaan kuadrat. Kalau tadi kita disuruh memfaktorkan, di sini kita disuruh menyusun persamaan kuadrat. Jadi kalau ada x min x1 dikali x min x2 itu sama dengan x2 min x1 plus x2 kali x1 kali x2 sama dengan 0. Gini, kalau tadi mbaknya kan sudah ada rumus 2x kuadrat. Sorry, gampang dulu aja. Kalau ada x kuadrat plus 2 min 3. Di sini kan mbaknya kalau disuruh memfaktorkan kan harus mencari x-nya berapa, terus x1-nya berapa, x2-nya berapa kan? Sekarang di sini di bab ini kita disuruh menyusun persamaan kuadrat. Jadi kebalikan dari ini. Ini kalau seandainya ada x1 itu sama dengan 3 dan x2 itu sama dengan min 2, kita disuruh untuk menentukan persamaan kuadratnya. Jadi kita tinggal masukkan, Mbak. Jadi kan kalau ada rumus x plus x1 dikali x plus x2, ya kan? Bilangannya hampir sama. Apanya ya bilangannya hampir sama, Mbak? Bilangannya hampir sama gimana? Kan beda soal. Kalau mbaknya ada soal kayak gini, kalau mbaknya ada bab sini, kalau disuruh membuat persamaan berarti ya dikalikan seperti ini. Tapi kalau ada soal x kuadrat plus 2x min 3 gini seandainya ya. Kalau ada soal sini disuruh memfaktorkan berarti mbaknya harus mencari x1 dan x2. Tergantung pertanyaannya, Mbak. Pertanyaannya yang mana? Jadi diingat-ingat. Jadi kalau seandainya Mbak disuruh menentukan persamaannya, jika sudah diketahui x1 sama dengan 3 dan x2 sama dengan min 2, berarti Mbak harus membuat ini. Berarti kan x plus x1, x plus x2, ya kan? Berarti di sini x belum dimasukkan kan ini? Mana ada rumus? Saya nggak pakai rumus kok di sini. X1-nya berapa? X1-nya berapa? X1-nya kan 3, berarti X plus 3, ya kan? Kemudian X, X2-nya berapa? Min 2, berarti tulis min 2. Berarti mbaknya harus mengalihkan, aduh salah. Harus mengalihkan X plus 3
dan X min 3 dan X min 2. Seperti perkalian biasanya Mbak, yang seperti kita lakukan. Berarti kan X dikali X sama dengan X apa? X kali X, X kuadrat. Kemudian X dikali dengan min 2, berarti min 2X. Ya kan? Kalau 3 dikalikan X, berarti plus 3X. 3 dikalikan dengan min 2, min 6. Ya kan? Sama dengan 0. Min. Jangan lupa minnya. Sekarang X2 min 2X ditambah 3X berapa? Min 2X tambah 3X plus X. Ya kan? Plus X. Kemudian minnya kan tetap, berarti min 6. Berarti nilainya adalah sama dengan X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Ini hasil untuk persamaan kuadrat dari X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan min 2. Plus mana? Yang mana? Plus X mana Mbak? Min 2X plus 3X. Ya benar. Min 2X tambah 3X berapa? Lah min 2 ditambah 3X. Mbaknya punya utang 2 terus nyaur 3, masa tetap negatif? Kan enggak, kan tambah positif toh? Bener enggak? Iya, ya udah bener, berarti kan bener X kuadrat plus X min 6. Oke, sudah. Sudah ya, paham ya? Oke, ditulis dulu. Nah, ini dikasih contoh lagi yang nomor 2 biar agak paham.
Sudah. Sudah ya. Eh, Oke, sekarang kita contoh yang kedua. Tadi kan di rumusnya, kalau ada X min X1 dikali dengan X min X2 sama dengan 0, itu kan akan ketemu X kuadrat min X1 plus X2 X plus X1 kali X2. Sama dengan 0. Iya kan? Ini rumus Mbak. Ini rumus. Kemudian tadi kan kita juga sudah kenal. Kalau X1 plus X2 X1 ditambah X2 itu kan sama dengan min B per A. Ya kan? Kemudian X1 dikali X2 sama dengan C per A. Oke? Ini tadi kita sudah kenal rumus ini semua kan? Kemudian kita di soal nomor 2 itu ada pertanyaan, mana sih tadi bilang? Ada pertanyaan, jika X1 sama dengan setengah dan X2 sama dengan 3/4. Kita disuruh mencari, tentukan persamaan kuadratnya. Berarti dari sini kan kita sudah tahu. Di sini ada, kita butuh X1 tambah X2. Kita juga butuh X1 dikali X2. Berarti dari sini kan bisa. Berarti kan kalau X1 kali X2 itu berapa? Berarti kan setengah dikali 3/4. Sama dengan berapa? Setengah kali seperempat, setengah kali 3/4 berarti berapa? Oh sorry, X1 dikali loh Mbak ya, 3/8, ya kan? Kalau X1 tambah X2 sama dengan setengah ditambah setengah ditambah 3/4. Kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Jadi berapa? Berarti ini penyebutnya harus diperempat. Berarti kalau di sini 4, berarti di sini 2 plus 3. Ya kan? Kalau di sini jadi 4 kan berarti dikalikan 2. Kalau di bawah dikalikan 2, berarti di atas juga harus dikalikan dengan, berarti kan kalau di sini dikalikan 2, di atasnya kan sama dengan dikalikan dengan 2. Berarti 2/4. 3-nya tetap, berarti